kan yang diambil untuk formasi saya kan cuma 6. Satu Jawa Timur itu satu Indonesia itu yang diambil cuma 6. Jadi agak tekanan juga ya buat saya. Bisa mana dari biologi ya? Iya, mana dari biologi bisa nggak ya ini saingannya dari ekonomi, dari hukum yang jelas-jelas relevan. Iya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kemenak Tuban? Saya berharap kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban. Kali ini kita akan mengusung tema sharing pengalaman sebagai CPNS di Kemenak Tuban bersama saya tentunya Laidia Mariati. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang pengalaman menjadi CPNS di Kementerian Agama khususnya ya. Buat kalian yang sedang berjuang sebagai CPNS, gimana sih sharing pengalaman menjadi CPNS? Harus wajib banget menyimak podcast ini sampai selesai begitu ya. Kita sudah kedatangan 2 orang yang lucu-lucu, yang imut-imut, 2 orang CPNS di Kemenak Tuban, angkatan tahun 2024 sudah hadir. Langsung kita sapa yuk Mbak Dela sama Mbak Nuris. Apa kabar Mbak Dela? Alhamdulillah baik. Baik. Mbak Nuris apa kabar? Baik juga. Masya Allah. Ini dua-duanya langsung saya tertariknya karena masih single ya dua-duanya ya. Yang satu masih single, Kebetulan yang satu sudah. Oh Mbak Dela sudah Iya. ya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Jangan kecewa ya. Oke, mungkin Mbak Dela bisa perkenalkan, kalau saya kan manggilnya Mbak Dela gitu aja ya. Mungkin bisa diperkenalkan nama lengkap, terus jabatan di Kemenak sebagai CPNS itu apa? Iya. Ya, perkenalkan nama saya Dela Novita Irnanda, biasanya itu dipanggil Dela. Saya di sini sebagai CPNS pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Dulu itu lulusannya dari prodi biologi di Universitas Islam Malang. Nggak nyambung aslinya ya? Iya, agak kurang nyambung, tapi alhamdulillahnya lolos. Oke, luar biasa. Jadi dari biologi ke pengadaan barang dan jasa. Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian Mbak Nuris ini saya harus sapa Mbak Nuris, monggo nama lengkapnya Mbak Nuris ya. Oke, perkenalkan nama saya Nuristiana Izatul Islamia, bisa dipanggil Nuris atau Risti juga bisa. Di sini sebagai CPNS pengawas jaminan produk halal. Untuk background pendidikan saya S1 Gizi Universitas Diponegoro Semarang. Oh, gizi jadi masuk ya. Ya. Sudah punya pacar belum nih? Soalnya pasti pada pengen tahu aku udah punya belum ya gitu, harus terus terang. Nanti ada aku mau kejar ternyata sudah. Bisa hubungi langsung ke Nomornya di bawah nanti ya. Oke. Promosi. Kenapa sih Mbak Dela sama Mbak Nuris ini kok memilih menjadi CPNS terutama di Kemenak ini? Bagaimana awal muasal? Monggo. Kalau saya tuh CPNS karena ya ingin untuk bekerja untuk masyarakat aja gitu Bu. Terus kemudian kenapa kok Kemenak? Karena kebetulan saya dari kecil itu kan memang selalu Islam gitu kan. Jadi kan dari kecil juga udah MI, terus dipondokkan terus kan dari SMP, Pondok SMA. di mana, Mbak? SMP-nya dulu di Al-Fatimah, Bojonegoro, terus kemudian MA-nya itu di MBI Amanatul Ummah, Mojokerto. Iya. Terus kuliahnya kan juga di Unisma, Islam lagi gitu. Jadi kan takutnya saya kalau semisal ambil yang di luar itu
takutnya itu adaptasinya iya, lebih ya. adaptasinya lebih, jadinya ya akhirnya saya ambil yang Kemenak. Lulus tahun berapa dari Unisma ini? Dari Unisma itu saya lulus 2023. Oh ya Allah, 1 tahun langsung mendaftar ya? Iya. Masya Allah. Kalau rezeki nggak kemana nih? Sekarang Mbak Nuris nih. Enggak Mbak Nuris, perkenalan diri dulu. Tadi sudah ya perkenalan, kemudian alasan tertarik gitu ya Bu ya, mendaftar CPNS khususnya di Kemenak. Mungkin tadi juga hampir sama dengan Mbak Dewa. Mungkin agak sedikit menyimpang ya, kalau gizi kan biasanya seputar kesehatan seperti itu. Nah kebetulan kemarin ini pas bukaan CPNS memang ada formasi baru seputar halal ini. Nah kebetulan selama di kuliah pun saya sudah mulai tertarik dengan topik halal seperti itu. Jadi memang kebetulan ini ada peluang, kesempatan, ya sudah saya coba untuk daftar yang di CPNS Kemenak ini seperti itu. Dan lulus dari Undi tahun berapa ini Mbak? Sama 2023. Masya Allah, masih fresh gitu ya langsung. Terus boleh tahu nggak nih selama mengikuti, memang kan sudah arahnya mau ke CPNS begitu ya, ikut semacam bimbingan atau bagaimana? Langsung? Iya boleh. Kalau saya biasanya belajar langsung lewat internet aja Bu, nggak ada tips atau bimbel khusus gitu, nggak ada. Cari info sendiri, misal dari TikTok, dari YouTube seperti itu. Mungkin kalau bimbel cuma cari yang murah-murah seperti itu, hanya untuk menunjang seperti latihan tryout, terus soal-soal yang agak relevan seperti itu. Kalau Mbak Dela? Kalau saya itu sama dengan Mbak Nuris, jadi saya itu nggak mengikuti satu bimbel secara paten itu, enggak Bu, karena menurut saya kurang beragam aja. Jadi waktu itu tipsnya untuk SKD ini ya banyak-banyak latihan soal aja. Biasanya soal-soal di TikTok itu relate kok ya. Gitu ya. Iya, soal-soal di TikTok itu yang penting itu usahakan dalam 1 hari selalu latihan soal, sedikit apapun tetap berusaha gitu. Jadi itu mulai begitu lulus wisuda langsung langsung belajar. Kita kalau saya langsung cari-cari info di TikTok itu kira-kira bagaimana gitu kan. Terus baru yang ikut bimbel itu saya waktu di SKB itu, karena kan SKB sesuai dengan formasi kita, sedangkan saya kan melenceng sekali ya dari biologi jadi harus belajar dari awal gitu. Berapa lama itu Mbak untuk yang SKD? Kalau yang SKD itu saya kayaknya belajarnya sekitar 2 bulanan. 2 bulanan ya, karena awalnya itu kan seleksi administrasi, saya nggak lolos Bu. Saya itu gugur, saya nggak lolos. Terus setelah itu kan saya ajukan sanggah kan, ternyata alhamdulillahnya diterima. Jadi pas waktu tahu saya nggak lolos itu sempet berhenti dulu, nggak belajar gitu kan. Itu yang waktu di seleksi administrasi. Itu bisa ya sanggah gitu bisa disanggah asal masuk akal gitu. Terus kemudian itu baru belajar lagi. Jadi kayaknya saya SKD itu belajar cuman 2 bulanan. Yang SKB juga ya itu cuman sebentar. Iya, luar biasa. Kemudian ada nggak sih tantangannya selama seleksi ini? Kalau tantangan yang pertama dari diri sendiri dulu ya Bu ya. Soalnya memang tes CPNS kan emang terkenal ketat. Yang daftar banyak, yang ingin di posisi seperti itu banyak. Jadi saingan itu di mana-mana. Betul. Jadi yang pertama memang tantangannya meyakinkan diri sendiri terlebih dahulu seperti itu. Apalagi kemarin juga baru kesempatan pertama. Jadi pertama kali ikut tes CPNS memang dengan persiapan yang mungkin kalau dari saya juga kayak kurang maksimal, mungkin hanya sekitar 1 bulan yang belajar intens karena sebelumnya juga masih ada pekerjaan di tempat lain, jadi untuk jadi sebelum ke Kemenak ini sudah bekerja ya? Iya, bekerja. Gimana, freelance Mbak? Seperti itu Bu. Freelance ikut ngambil data gizi. Jadi kan kerja di lapangan, hampir seharian di lapangan. Kalau sudah pulang di rumah itu sudah capek, fisik sudah capek. Jadi untuk membuka materi itu kadang juga
lupa, jadi kurang maksimal. Tapi alhamdulillahnya di 1 bulan itu bisa dimaksimalkan untuk mengejar materi. Kalau Mbak Dela ada nggak tantangannya? Kalau tantangannya itu lebih ke mental, Bu. Karena tuh pas waktu tes SKD lihat saingannya kok kayaknya pinter-pinter semua gitu. Kayaknya ya. Iya. Terus habis itu kan yang diambil untuk formasi saya kan cuma 6. Satu Jawa Timur itu satu Indonesia itu yang diambil cuma 6. Jadi agak tekanan juga ya buat saya. Bisa nggak ini biologi ya? Iya, mana dari biologi bisa nggak ya ini saingannya dari ekonomi, dari hukum yang jelas-jelas relevan. Iya, itu tantangannya. Terus untuk melewati tantangan itu bagaimana akhirnya bisa lolos itu? Saya waktu itu tenang aja, maksudnya ya lebih ke pasrah aja. Kalau memang udah jalannya pasti dimudahkan. Iya. Apakah ada strategi, Mbak? Strateginya kalau saya waktu SKD itu kan ada 3, TWK, TIO sama TKP. Itu strateginya kerjakan TKP dulu. Karena TKP itu kan lebih ke perilaku kita. Itu kayak satu soal 1 menit gitu nggak sih? Harusnya lebih cepat lagi. Iya, lebih cepat lagi. Kalau saya itu ngerjakannya TKP dulu, jadi yang tentang perilaku kita dulu kan mesti udah tahu nih jawabannya apa gitu kan, jadi itu akan mempersingkat waktunya. Terus yang kedua itu TIU saya ngerjakan, jadi dia lebih ngerjakan ke logikanya. Baru yang terakhir itu saya ngerjakan TWK, karena TWK perlu mikir sekali. Berarti yang paling sulit yang di TWK, belakang ya. Kalau Mbak Nuris, saya malah kebalikannya. Beda-beda ya. Jadi kalau saya tipe yang mengerjakan urut saja Bu dari awal. Pertama itu TWK, terus TIU, baru TKP. Urut dari awal, cuma kalau memang ada soal yang benar-benar nggak bisa dari awal itu kayak sekiranya rumit atau bacaannya terlalu panjang atau hitung-hitungannya terlalu banyak gitu, langsung saya skip. Jadi nanti di akhir kembali lagi memfokuskan ke soal yang masih kosong itu tadi. Luar biasa itu ya. Berarti itu tipe saya juga begitu. Tipe saya. Pokoknya harus urut gitu, kalau enggak tambah bingung perasaannya kemana-mana gitu ya. Terus bagaimana rasanya ini ketika pertama kali tahu ditugaskan di Kabupaten Tuban? Mbak Dela dulu ya. Perasaannya pertama kali tahu kaget, karena kan kok enak gitu ya. Iya, deket banget gitu. Jadi pas CPNS itu nggak tahu ya, mau tahu. ditempatkan di mana ya? Nggak tahu. Jadi tuh malam kita besoknya ambil SK itu ada yang semacam nyepil gitu, Bu. Terus habis itu saya cek kan, saya kiranya itu saya jauh. Loh, kok Tuban aja? Enteng gitu ya. Deket banget. Iya, enggak. Jadi kalau saya ya sudah, karena kan nggak perlu adaptasi yang gimana-gimana. Ya dekat aja, nggak apa-apa. Tapi di sini kos atau? Di sini kos ya tetap ya. Rumahnya Bojonegoro. Bojonegoro 40 menit sampai ya. Iya. Iya, benar. Kalau Mbak Nuris gimana, Mbak? Sama, jadi di hari H-1 sebelum ambil SK juga sempat lihat dan yang keluar Tuban. Kalau untuk perasaannya pertama mungkin kaget ya, nggak apa-apa Tuban gitu ya. Lama-lama ya sudahlah, bersyukur alhamdulillah ternyata masih yang bisa dijangkau. Gresik ya rumahnya ya. Cuma Gresik. lewati 2 kabupaten kan? Iya, satu aja malah. Lamongan aja. Alhamdulillah masih bisa dijangkau. Luar biasa. Terus apa ekspektasinya nih sebelum mulai kerja? Apakah realitanya sesuai? Langsung dilanjut ini Mbak Nuris nih. Jadi mungkin sebelumnya juga saya sempat lihat-lihat di sosmed gitu ya, Bu. Kerja di instansi itu gini. Gimana? Mungkin banyak dari masyarakat yang masih beranggapan negatif gitu ya, Bu ya, kalau di instansi pemerintahan itu nggak ngapa-ngapain kerjanya kayak gitu. Padahal ya kita sangat ngapa-ngapain kita gitu ya. Ada aja yang dikerjakan setiap harinya. Jadi
adaptasi terlebih dahulu. Setelah adaptasi kemarin itu langsung lanjut latsar. Jadi setelah latsar baru mulai ini agak longgar, mulai mengerjakan pekerjaan sesuai tupoksi. Oke. Memang orang melihat itu tidak sesuai apa yang dilihat, tergantung dari sisi mana. Kalau dari sisi sana orang melihat saya mungkin ya, mainan HP terus gitu ya. Yang dari sisi sini, wow kerjanya dari HP gitu ya. Jadi memang tergantung dari sudut mana orang itu melihat. Sekarang Mbak Dela nih, monggo Mbak Dela. Kalau saya jujur, saya sendiri sebenarnya juga pernah Bu mikir seperti itu dulu sebelumnya ikut CPNS. Orang-orang yang kerja di pemerintahan ini kerjaannya ngapain ya? Kok kayaknya santai gitu ngapain gitu. Tapi ternyata setelah kita masuk, ya ternyata ada aja. Nggak selesai-selesai. Iya. Jadi habis ini gitu kan. Terus gitu ternyata. Terus bagaimana ya kita menjelaskan ke Iya. Mbak Dela yang dulu begitu ya? Iya benar. Dan semacam Mbak Dela yang lain begitu. Karena harus kita jelaskan Mbak, ternyata pekerjaan kita nggak ada berhentinya gitu loh. Ternyata. Jadi kayaknya si paradigma yang dulu, yang orang itu masih bisa jalan-jalan itu sudah nggak ada di era sekarang. Kayaknya sudah betul-betul dirubah mindsetnya sama pemerintah ya. Jadi kayaknya kalau bisa pemerintah itu mau memakai kita tuh lebih dari 8 jam gitu ya. Jadi 24 jam masyarakat ya Bu. Iya kan? Mbak Frida tanya tuh. Malam juga oke, kita begini aja. Nggak ada berhentinya. Oke. Terus ada lagi nggak tantangan terbesar lain setelah menjadi CPNS itu? Setelah tahu di Kemenak Tuban, wah ternyata apa nih ya? Saya ternyata harus begini ya. Itu ada nggak? Tantangan terbesar lain itu kayaknya ini Bu, adaptasi. Karena kan dulu di zaman kuliah itu kita hanya berkomunikasi itu dengan sebaya kita. Jadi kalau ngobrol ini ya seputar anak-anak muda aja gitu kan. Tapi ternyata pas masuk di sini, loh kok sudah agak ini sepuh-sepuh gitu ya. Kayaknya harus lebih itu lagi gitu. Itu kayaknya tantangan terbesarnya. Tapi itu poin plusnya juga. Jadi akhirnya kan saya juga terbiasa tidak hanya berkomunikasi dengan sebaya, tetapi juga dengan para sesepuhnya. Iya. Malu nih sesepuh. Saya masuk apa nih ya? Kalau Mbak Nuris? Kalau tantangannya lebih ke belajar tentang sistemnya itu sih Bu. Karena misal nih ada surat atau apa itu ternyata nggak sesimpel itu, harus lewat pimpinan dulu, terus disposisi dan lain-lain seperti itu. Jadi kita juga belajar prosesnya agar memang sesuai dengan prosedur dan nggak serampangan seperti itu. Kayaknya memang harus kita jelaskan ke masyarakat juga. Jadi semuanya itu walaupun sekarang memang sudah zamannya serba online, tapi tetap harus melewati prosedur gitu. Kita surat sudah memakai aplikasi pusaka begitu ya. Kita masukkan ke admin tetap proses, nunggu pimpinan kan. Nah pimpinan ini nggak santai-santai, nggak, kegiatannya banyak di sana belum tentu pimpinan ini buka HP terus gitu ya untuk. Nah, jadi mohon bersabar. Kita upayakan tetap yang terbaik, yang terbaik dan cepat begitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang tugas hariannya Mbak Nuris. Selain yang tak terduga itu yang kelihatannya udah rutinitas gitu. Kalau untuk tugas pengawas sendiri ini karena saat ini kan sudah berpisah antara BPJPH dengan Kemenak. Jadi di sini saya pengawas di Kemenak itu tugasnya sementara membantu untuk sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada masyarakat, kemudian juga melakukan pengawasan apabila diperlukan. Misal kayak dari BPJPH mengutus untuk melakukan pengawasan di supermarket karena ada temuan barang yang mengandung babi seperti itu. Nah, kita nanti bersama dengan rekan-rekan akan turun dan juga melakukan pengawasan. Kemudian juga ada pendataan pemetaan itu juga yang rutin akan kita kerjakan seperti itu. Untuk mengecek ke supermarket, ke toko-toko
toko itu ada jadwalnya berapa bulan sekali begitu Mbak? Kalau untuk itu kalau ada temuan dan ada arahan langsung dari BPJPH seperti itu. Jadi statusnya Mbak Nuris ini pegawai Kemenak ya? Iya. Bukan nantinya ketika BPJPH sudah berdiri sendiri, memang udah bisa kan ya? Itu Mbak Nuris nggak ikut ke sana nggak ya? Enggak, tetap di bawah naungan Kemenak. Iya, oke. Kita bingung juga soal regulasi ini ya. Karena sebagian menyesuaikan karena kadang yang di daerah itu berbeda dengan yang di pusat begitu kan. Kayak yang ditangani Mbak Nuris itu kan kalau di sini masih sebagian dipegang oleh zakat wakaf begitu kan ya, halal. Nah, kemudian Mbak Dela ini mungkin bisa diceritakan. Sesuai itu sih saya ya, pengelola pengadaan barang dan jasa itu saya melakukan pembelian barang Bu. Jadi untuk sekolah-sekolah biasanya itu melalui e-purchasing. Jadi beli meja, beli kursi, beli buku dari gitu. usulan ya. Iya, dari usulan. Terus selain itu ya menyiapkan administrasinya karena kan kita butuh nyusun HPS-nya, butuh nyusun dokumen-dokumen pengadaannya dan lain-lain ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi selama 7 jam bekerja ini ya, cukup nggak waktu itu? Biasanya juga tidak cukup. Ya biasanya juga kurang cukup karena kan pembuatan suatu dokumen itu kadang juga butuh waktu terus butuh apa ya Bu? Survei. Kalau kita HPS itu kan kita harus survei dulu. Biasanya itu harganya itu normalnya berapa. Jadi kita itu nggak langsung ini segini, enggak. Jadi kita harus pakai survei dulu. Terus kemudian kan dokumen-dokumennya juga perlu tanda tangan. Jadi nggak bisa instan yang 1 hari jadi, tetap butuh waktu. Oke. Sekalian nih, apakah ada yang terkesan gitu selama menjadi CPNS? Apa ya terkesannya? Yang terkesan, aduh. Apa ya? Terkesannya itu mungkin ini lebih ke lingkungan ya Bu ya. Terkesannya itu ternyata orang-orang di sini alhamdulillahnya baik-baik, maksudnya ngerangkul sama kita yang muda-muda. Iya. Saya itu takutnya kan dulu tuh sebelum saya kerja kan suka lihat-lihat itu di TikTok kayak review-review kerja di mana itu kok lingkungannya gitu ya. Ini saya kira-kira bisa enggak ya gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani di sini baik-baik. Masya Allah, alhamdulillah dapat lingkungan yang baik. Iya. Oke. Mbak Nuris sekarang. Sama Bu. Alhamdulillah orang-orang juga baik, suportif, terus juga teman-teman di sini juga saling support. Jadi di sini sambil belajar juga kita bisa selalu mengembangkan diri seperti itu. Terus mungkin khusus ya di lingkungan Kemenak yang paling saya terkesan kalau misal azan itu langsung semuanya jamaah kayak gitu. Terus juga misal ada kegiatan keagamaan itu semuanya langsung kompak gitu. Oke. Wah, Masya Allah. Oh iya, Masya Allah sekali. Subhanallah. Terus ada nggak yang dirasa unik gitu selama menjadi CPNS di Kemenak Tuban nih? Sebenarnya apa ya, banyak, tapi mungkin satu yang saya merasa unik dan kayak agak heran gitu ya Bu ya. Ini nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kayaknya kita sama uniknya. Di sini tuh sukanya kayak berkatan atau ganjaan gitu. Unik sekali. Iya, benar. Tiba-tiba ada tumpeng, tiba-tiba ada yang bagiin nasi bungkus. Tiba-tiba saya nggak jadi beli nasi nih. Iya benar. Iya benar. Anak kos alhamdulillah sekali. Itu di instansi lain belum tentu ada. Iya benar. Kayaknya itu ada dan membudaya di Kementerian Agama. Nanti kirim doa. Iya. Nanti menikahkan anaknya. Iya. Ulang tahun pun demikian kan ya. Jadi kita sebenarnya sudah kenyang dengan tidak mengeluarkan uang. Iya. Cukup mengeluarkan doa ya. Berkah sekali. Luar biasa. Apakah ada pelatihan khusus selama menjadi CPNS di Kemenak ini? Ada. Jadi setelah
CPNS itu kita ada pelatihan dasar, Latsar. Nah itu dipanggil pemanggilan itu yang dari mengadakan BDK ya? Ya, dari BDK Surabaya. Berapa hari Mbak? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya, jadi itu 1 bulan kita materi Zoom, terus kemudian 1 bulan lagi kita buat aktualisasi, terus kemudian itu terakhirnya 3 hari kita datang langsung ke BDK klasikal. Iya. Berarti yang Mbak Dela sama Mbak Nuris sudah ya? Kemarin sudah presentasi ya. Iya. Sekarang gantian berarti ke Iya. CPNS yang lain. Mbak Nuris mungkin tahu jumlah CPNS yang kemarin masuk di Kemenak tahun 2024 itu? Kalau untuk se-Indonesia itu sekitar 17.000. Kalau yang Jawa Timur itu berapa? 2000-an. Yang Kemenak Tuban? Kalau di Kemenak Tuban 20. 20 ya. Oke, banyak ya. Luar biasa. Apa ada nggak yang dipelajari selama menjadi CPNS yang nggak didapatkan di bangku kuliah, atau mungkin malah ternyata kuliah nggak ini banget ya, nggak pengaruh banget ya ternyata setelah bekerja atau begitu? Mungkin monggo Mbak Nuris dulu. Kalau dari saya mungkin kalau pas di kuliah ada materi seputar halal, tapi memang hanya berapa persen. Jadi pas ketika bekerja di sini memang harus giat belajar lagi Bu. Apalagi di sini juga banyak peraturan atau undang-undang yang berlaku, dan itu sifatnya selalu ada pembaruan. Nah di situ mungkin yang nggak saya pelajari di kuliah, jadi memang harus selalu update regulasi terbaru dan juga isu-isu terkini seputar halal itu sendiri. Ya. Kalau Mbak Dela nih? Kalau saya banyak sekali karena kebetulan saya melenceng ya, jadi semuanya memang saya harus belajar lagi dari awal. Iya. Tapi dirasa berat nggak, walaupun itu nggak match gitu ya sama keilmuannya, tapi itu untuk anak Gen Z ya, nah itu berat nggak sih untuk belajar lagi dari awal semuanya itu? Enggak, karena ya selagi bisa dipelajari enggak. Terus kebetulan di sini itu para seniornya juga nggak apa-apa Mbak, belajar dulu aja, masih baru, yang penting mau belajar gitu. Nggak ada yang susah, yang penting mau belajar. Dibimbing kok ya. Iya, dibimbing. Dibimbing, dipeluk, dikasih berkat, kurang apa lagi coba. Bener. Oke, mungkin ada harapan ke depan sebagai setelah CPNS nanti kan jadi PNS nih. Nah, bagaimana Mbak Dela dulu? Harapannya ya semoga bisa lebih bermanfaat aja buat masyarakat, karena kan ternyata setelah saya masuk di Kemenak itu kita sangat program-programnya kita itu sangat banyak yang menyentuh masyarakat dan saya baru tahu gitu. Contohnya nih, contohnya ada pemberian beris yang itu yang infak, yang untuk orang-orang kurang mampu seperti itu Bu. Jadi itu ternyata ada ya gitu, saya baru tahu. Terus kemudian kan kalau yang sesuai dengan tusi saya itu saya juga baru tahu ternyata yang beli keperluan untuk sekolah-sekolah itu juga dari kita. Jadi harapan saya ke depannya ya semoga saya lebih bermanfaat lagi di sini untuk masyarakat. Dari kita ini secara administrasi. Mungkin min yang dibeliin. Kalau yang MTS, MA kayaknya mereka udah sendiri ya. Karena kalau memang min itu gabung sama kita kitanya. Kalau Mbak Nuris nih? Kalau saya sendiri harapannya khususnya untuk halal ya Bu ya, agar masyarakat kita itu semakin sadar akan kewajiban sertifikasi halal dan juga semakin aware dengan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa juga yang dipakai, seperti itu sudah bersertifikasi halal. Dipakai juga itu ya? Iya, nanti next kita harus podcast sendiri nih ya, khusus yang dipakai ini apa sih gitu ya. Karena selama ini pemahamannya kalau halal itu apa yang dimakan, apa yang diminum, lebih luas lagi. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya Mbak Nuris ya. Oke, mungkin ada pesan kepada teman-teman yang ikut seleksi CPNS harus bagaimana? Oke, untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjuang ya mempersiapkan tes CPNS,
tetap semangat, jangan pernah lelah untuk mencoba dan berlatih. Semua soal, semua les-les atau apa dicoba saja. Karena memang rezeki itu harus kita upayakan. Oke, Mbak Dela. Kalau saya pesannya banyak-banyak latihan soal. Karena itu setelah saya lolos, itu saya baru mikir, oh ternyata itu soal-soalnya berpola. Jadi ketika kita sering-sering mengerjakan soal itu, kita sebenarnya udah tahu ini pasti jawabannya ini pasti jawabannya ini gitu. Jadi kalau apakah ada soal yang kira-kira dari nomor 1 sama nomor di balik gitu? Iya bisa. Biasanya itu ada kata-kata yang mengecoh. Jadi ketika kita udah sering-sering latihan soal, kita udah tahu, oh ini pasti arahnya ke sini gitu. Jadi kalau tips dari saya banyak-banyak latihan soal aja. Sebentar apapun, pokoknya tetap latihan. Iya. Oke, luar biasa, seru banget ya ngobrol kita kali ini, nggak terasa nih waktunya nih. Oke, Mbak Dela, Mbak Nuris, terima kasih sudah hadir menemani kita ngobrol sharing seputar pengalaman menjadi CPNS begitu ya. Semoga cerita tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita kepada teman-teman semua, terutama yang sedang berjuang dalam proses seleksi CPNS atau sedang menjalani masa awal sebagai ASN. Jangan lupa follow akun Kemenak Tuban untuk melihat podcast-podcast kita ya, yang lebih seru tentunya. Selain hari ini, tetap semangat dimanapun kita berada untuk Kementerian Agama tercinta. Beli manggis dicampur tomat, wahai para CPNS, ayo terus semangat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.